Kisah keimanan Asiyah binti Muzahim yang teguh. Sebuah mercusuar keyakinan di tengah tirani. Asiyah binti Muzahim berdiri sebagai bukti mendalam akan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam tradisi Islam. Ia dirayakan sebagai sosok luar biasa yang kehidupannya terus menginspirasi umat beriman lintas generasi. Kedudukannya yang terhormat ditekankan oleh penyebutannya yang konsisten bersama wanita-wanita teladan lainnya dalam Islam, seperti Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Pengakuan kolektif ini menyoroti signifikansi spiritualnya yang mendalam dan dampak abadi dari warisannya. Kehidupan Asiyah terungkap di Mesir kuno selama era penindasan yang mendalam. Ia hidup di bawah kekuasaan Firaun, seorang penguasa yang secara luas diidentifikasi sebagai yang paling tiran dalam sejarah, yang dengan berani mengklaim ketuhanan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Latar belakang sejarah kekuasaan absolut, penyembahan berhala yang meluas, dan kekejaman sistematis terhadap Bani Israel ini menerangi tantangan spiritual dan eksistensial yang sangat besar yang dihadapi Asiyah. Mempertahankan keyakinan monoteistiknya dalam lingkungan seperti itu adalah tindakan pembangkangan yang luar biasa. Inti dari kisah Asiyah yang memukau terletak pada paradoks mendalam keberadaannya. Ia adalah seorang mukminah yang taat kepada Allah. Namun ia hidup sebagai istri dari orang kafir dan penindas terbesar di zamannya. Situasi ini menyajikan ilustrasi yang kuat tentang sifat transenden dari iman sejati. Pemerintahan Firaun dicirikan oleh kendali mutlak, menuntut penyembahan dan kesetiaan dari semua orang di bawah kekuasaannya. Sebagai istrinya, Asiyah tidak hanya tunduk pada otoritasnya, tetapi juga sangat tertanam dalam lingkup pengaruh pribadinya. Meskipun lingkungan yang meresap dan memaksa ini, hatinya tetap setia dan bersujud kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman yang otentik bukan hanya produk dari lingkungan terdekat atau pengkondisian sosial seseorang, melainkan itu adalah keadaan internal, spiritual yang mampu melampaui dan bahkan menentang realitas eksternal yang paling bermusuhan. Keteguhannya menunjukkan bahwa keyakinan sejati adalah tindakan kehendak pribadi yang mendalam dan rahmat ilahi, yang mampu berkembang bahkan dalam keadaan yang dirancang untuk memadamkannya. Asiyah binti Muzahim, meskipun beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa ia mungkin seorang Israelit atau bahkan bibi dari pihak ayah Nabi Musa. Rincian pasti garis keturunannya tidak dijelaskan secara luas dalam teks-teks inti Islam. Namun, detail penting adalah bahwa ia dilaporkan dipaksa menikah dengan Firaun karena tidak ingin melihat orang tuanya disiksa oleh Firaun. Keadaan awal ini memperkenalkan lapisan kendala dan pengorbanan yang mendalam dalam hidupnya, menunjukkan bahwa masuknya ia ke dalam rumah tangga kerajaan yang tiran bukanlah masalah pilihan pribadi, tetapi tindakan putus asa untuk melindungi keluarganya. Meskipun keadaan pernikahannya, Asiyah memegang status terhormat sebagai Ratu Mesir. Ia tinggal di istana yang sangat mewah dan dilaporkan sangat dicintai oleh Firaun. Posisi ini memberinya hak istimewa dan pengaruh yang signifikan dalam rezim yang menindas, memberinya sudut pandang yang unik dan tingkat pengaruh yang sedikit orang lain miliki. Namun, lingkungannya yang mewah sangat kontras dengan karakter bawaannya. Asiyah dikenal karena kerendahan hati, kasih sayang, dan sifat keibuan yang mendalam. Sifatnya yang lembut dan saleh ini sangat berbeda dengan kesombongan, kekejaman, dan klaim ketuhanan Firaun yang terkenal. Perbedaan mencolok dalam sifat mereka meramalkan konflik spiritual yang akan mendefinisikan kehidupannya di kemudian hari. Detail bahwa Asiyah dipaksa menikah dengan Firaun sangat mengungkapkan ketika mempertimbangkan tindakannya di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa penempatannya di rumah tangga tiran ini pada awalnya bukan atas pilihannya, namun ia kemudian menjalankan otonomi moral dan spiritual yang mendalam. Statusnya yang mulia sebagai ratu memberinya kekuasaan duniawi dan kemewahan yang luar biasa. Namun, kemewahan eksternal ini pada akhirnya terbukti tidak penting di hadapan keyakinan spiritualnya yang berkembang. Lintasan ini menyoroti bahwa kebebasan dan pengaruh sejati tidak selalu terikat pada keadaan eksternal atau posisi kekuasaan, melainkan pada ketabahan moral internal dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran. Perjalanannya dari seorang pengantin yang tampaknya tidak berdaya, dipaksa menjadi martir yang menantang, secara mendalam mendefinisikan kembali apa artinya memiliki kekuatan dan pengaruh sejati. Selama pemerintahan Firaun, sebuah dekret kejam dan sistematis diberlakukan,
pembunuhan semua bayi laki-laki yang baru lahir di antara Bani Israel. Kebijakan barbar ini adalah upaya yang diperhitungkan untuk menekan populasi Israelit dan mencegah bangkitnya seorang penyelamat yang dinubuatkan yang akan menantang otoritas Firaun. Di tengah teror ini, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Untuk menyelamatkan putranya yang masih bayi, Musa, ibunya, yang diilhami oleh petunjuk ilahi, menempatkannya dalam sebuah peti dan melemparkannya ke sungai Nil. Sungai itu, atas pengaturan ilahi, membawa peti itu langsung ke istana Firaun. Setelah penemuan bayi itu, Firaun, sesuai dengan dekretnya, bermaksud untuk membunuhnya. Namun, sifat welas asih Asiyah segera muncul. Ia merasakan cinta keibuan yang mendalam dan naluriah terhadap bayi itu. Perasaan yang mungkin diperkuat oleh ketidakmampuannya sendiri untuk memiliki anak. Dengan keberanian yang luar biasa, ia campur tangan, memohon kepada Firaun untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Permohonannya dibingkai secara strategis, dengan alasan bahwa bayi itu akan menjadi penyejuk mata sumber kebahagiaan bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mungkin ia akan bermanfaat bagi kita. Atau kita akan mengangkatnya sebagai anak. Intervensi Asiyah terbukti berhasil. Ia meyakinkan Firaun untuk menyelamatkan Musa. Dan bayi itu kemudian diadopsi ke dalam rumah tangga kerajaan. Ia kemudian dengan tekun mencari ibu susu untuknya, dan dengan mukjizat ilahi lainnya, Musa hanya menerima ibu kandungnya sendiri untuk disusui. Asiyah memainkan peran penting dan mengasuh dalam kehidupan awal Musa, melindunginya dari dekret pembunuhan Firaun dan memastikan ia dibesarkan dengan cinta dan perhatian di dalam istana musuh masa depannya. Permohonan Asiyah kepada Firaun bukan hanya luapan emosi, tetapi permohonan yang cerdik terhadap kepentingan pribadinya dan keinginannya untuk memiliki seorang putra untuk melanjutkan warisannya. Ia menunjukkan ketajaman dan kecerdasan emosional yang luar biasa, memahami keinginan terdalamnya dan sifat sinisnya, dan membingkai adopsi itu sebagai sesuatu yang berpotensi bermanfaat baginya. Tindakan kasih sayang ini, yang tampaknya merupakan keputusan manusia yang lahir dari belas kasihan, secara bersamaan merupakan pemenuhan langsung dari rencana Allah untuk menyelamatkan Musa. Interaksi ini menyoroti hubungan mendalam antara kehendak bebas manusia dan ketetapan ilahi, di mana pilihan-pilihan kebajikan individu dapat menjadi instrumen di mana rencana Allah yang lebih besar terungkap. Bahkan jika mereka yang terlibat, seperti Firaun, tetap tidak menyadari rencana Allah. Bahkan sebelum misi publik Nabi Musa, Asiyah telah secara diam-diam memeluk monoteisme. Ia menyembah Allah secara rahasia, dengan cermat menyembunyikan keimanannya yang sebenarnya dari suaminya. Firaun, hatinya tetap teguh dalam pengabdiannya, meskipun tinggal di istana yang penuh dengan penyembahan berhala dan politeisme. Momen penting tiba ketika Musa, setelah dewasa, mengungkapkan kenabiannya dan mulai menyeru orang-orang kepada tauhid, keesaan Tuhan. Asiyah segera mengenali kebenaran pesannya, dan secara terbuka memeluk Islam, mulai mempraktikkan keimanannya tanpa menyembunyikan. Keyakinannya begitu mendalam, sehingga ia siap mengorbankan nyawanya untuk itu. Meskipun Asiyah telah menjaga keimanannya secara rahasia selama bertahun-tahun, sebuah insiden penting berfungsi sebagai katalisator untuk deklarasi publiknya. Salah satu putri Firaun bukan anak Asiyah sendiri. Mendengar penata rambut Asiyah mengucapkan Bismillah dengan nama Allah ketika berita ini sampai kepada Firaun. Tanggapannya cepat dan brutal. Ia memerintahkan seluruh keluarga penata rambut itu untuk disiksa dan dibakar di depan umum. Sebagai contoh yang mengerikan, menyaksikan kekejaman dan ketidakadilan yang ekstrem ini, Asiyah tidak bisa lagi diam. Malam itu juga, ia dengan berani menyatakan keimanannya kepada Allah kepada Firaun. Deklarasi ini adalah tindakan keberanian yang luar biasa dan wahyu moral yang mendalam. Ia sepenuhnya menyadari sifat barbar dan kejam Firaun, mengetahui bahwa ia tidak segan-segan membunuh anak-anak atau menyiksa dan membakar orang hidup-hidup dengan kejam. Meskipun telah tumbuh dalam kemewahan dan tidak pernah menghadapi kesulitan pribadi yang signifikan, ia dengan teguh memilih untuk meninggalkan kehidupan nyaman dan hak istimewanya demi Allah. Respons manusia konvensional terhadap penyiksaan fisik yang parah adalah menyerah untuk melepaskan keyakinan demi kelegaan. Namun, narasi secara eksplisit menyatakan bahwa semakin ia disiksa, semakin imannya tumbuh. Ini merupakan paradoks spiritual yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang mukmin yang imannya berakar kuat, penderitaan eksternal
tidak mengurangi keyakinan, melainkan memurnikan dan mengintensifkannya, mengubah rasa sakit menjadi sarana pendakian spiritual. Kemampuannya untuk tersenyum dan tertawa di tengah siksaan menunjukkan keterlepasan total dari rasa sakit duniawi dan fokus yang tak tergoyahkan pada pahala tertinggi, menunjukkan intervensi ilahi yang memungkinkannya untuk merasakan realitas spiritualnya lebih jelas daripada penderitaan fisiknya. Ketika mengetahui keimanan istrinya kepada Allah, maka murkalah Fir'aun. Dengan keimanan dan keteguhan hati, wanita salihah tersebut tidak goyah pendiriannya, meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Kemudian keluarlah sang suami yang zalim ini kepada kaumnya dan berkata pada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asyiyah binti Muzahim?" Mereka menyanjungnya. Lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Berkatalah mereka kepadanya, "Bunuhlah dia." Alangkah beratnya ujian wanita ini, disiksa oleh suaminya sendiri. Dimulailah siksaan itu. Firaun pun memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak. Diikatlah kedua tangan dan kaki Asyiyah pada tonggak tersebut. Kemudian dibawanya wanita tersebut di bawah sengatan terik matahari. Belum cukup sampai di situ siksaan yang ditimpakan Firaun. Kedua tangan dan kaki Asyiyah dipaku dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Subhanallah, saudariku. Mampukah kita menghadapi siksaan semacam itu? Siksaan yang lebih layak ditimpakan kepada seorang laki-laki yang lebih kuat secara fisik dan bukan ditimpakan atas diri wanita yang bertubuh lemah, tak berdaya. Siksaan yang apabila ditimpakan atas wanita sekarang, mungkin akan lebih memilih menyerah daripada mengalami siksaan semacam itu. Namun, akankah siksaan itu menggeser keteguhan hati Asyiyah walau sekejap? Sungguh siksaan itu tak sedikit pun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu. Akan tetapi, siksaan-siksaan itu justru semakin menguatkan keimanannya. Iman yang berangkat dari hati yang tulus. Apapun yang menimpanya tidak sebanding dengan harapan atas apa yang dijanjikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka, Allah pun tidak menyia-nyiakan keteguhan iman wanita ini. Ketika Fir'aun dan algojonya meninggalkan Asyiyah, para malaikat pun datang menaunginya. Di tengah beratnya siksaan yang menimpanya, wanita mulia ini senantiasa berdoa memohon untuk dibuatkan rumah di surga. Allah mengabulkan doa Asyiyah. Maka disingkaplah hijab, dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga. Diabadikanlah doa wanita mulia ini di dalam Al-Quran. Ya Robbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-11. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah wanita mulia ini. Semakin hari semakin kuat kerinduan hatinya untuk memasukinya. Ia tak peduli lagi dengan siksaan Fir'aun dan algojonya. Ia malah tersenyum gembira yang membuat Fir'aun bingung dan terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang disiksa akan tetapi malah tertawa riang? Sungguh terasa aneh semua itu baginya. Jika seandainya apa yang dilihat wanita ini ditampakkan juga padanya, maka kekuasaan dan kerajaannya tidak ada apa-apanya. Maka tibalah saat-saat terakhir di dunia. Allah mencabut jiwa suci wanita solihah ini dan menaikkannya menuju rahmat dan keridaannya. Berakhir sudah penderitaan dan siksaan dunia, siksaan dari suami yang tak berperi kemanusiaan.